PPKN. PPKN. Oke, ya ini udah direkam. Langsung aja mulai ya, udah siap? Ah, Oke, sambil tunggu teman yang lain kita mulai dulu saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak Ara. Ya, kita baru saja dibuka nih ya pertemuan kita hari ini. Oke, Alhamdulillah ya di hari Jumat ini kita bertemu lagi ya untuk pembelajaran daring dan hari ini juga orang tua kalian ya diundang ke sekolah. Satu kelas itu mewakili 3 orang. Ya, 3 orang tuamu nanti datang ke sekolah untuk diberikan penjelasan bagaimana teknisnya kalau sudah tatap muka. Ya, waalaikumsalam Mas Dimas. Tuh ya, nanti jam 9 ada rapat wali murid. Ya, orang tua kalian, perwakilan 3 orang ya, tiap kelas itu membahas bagaimana teknisnya kalau besok kita sudah masuk tatap muka terbatas. Nah itu ya diharapkan Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam Mbak Vina. Ya Pak Guru harapkan minggu depan ya mudah-mudahan kita bisa tatap muka bersama Pak Guru di kelas di sekolah ya itu dari harapan kita. Nah kita sudah hari apa nggak tahu nanti nunggu pengumuman lagi ya. Nunggu pengumuman yang jelas kita sudah mengajukan sekolah kita sudah mengajukan untuk melakukan tatap muka. Nah, sehingga persiapan saja mbok besok minggu depan ya Senin atau kapan kita tidak tahu diperbolehkan tatap muka terbatas. Nanti ada syaratnya ya, syarat untuk masuk ke sekolah ya. Ada pintu gerbang khusus ya tidak boleh lewat lewat sembarangan harus satu pintu dari depan ya nanti rencananya sekolahan juga akan menutup pintu yang belakang sehingga kalian harus masuk lewat depan pintu gerbang yang depan ya itu tidak boleh lewat belakang karena nanti belakang akan ditutup. Nah itu aturannya. Selain itu juga kalian harus rapi ya seperti masuk sekolah biasa. Nah, gue pincek rambutnya sama gue. Mas Ganes, ya, dipotong rambutnya Mas. Persiapkan kita masuk sekolah ya. Jangan sampai gondrong seperti itu. Ya, yang rambutnya gondrong, laki-laki khususnya, ya harus dipotong. Ya, Mas Dian gondrong apa enggak itu kira-kira? Enggak. Ya, yang penting kalau melebihi dahi sama telinga itu dikatakan gondrong. Tapi kalau belum, berarti belum gondrong ya. Melebihi alis, kalau depan itu melebihi alis, kalau samping itu melebihi telinga, kalau belakang melebihi kerah baju. Nah, itu ciri dari rambut yang gondrong. Ya, bagi yang laki-laki. Kalau yang perempuan bebas karena pakai kerudung kan, biasanya pakai kerudung kalau perempuan. Jadi nggak masalah. Boleh panjang, boleh pendek. Yang laki-laki ini terutama, ya. Terus untuk pakaian, nah pakaian dicoba lagi ya. Siapa tahu merah putihnya kekecilan. Nah, nanti bisa pinjem atau bisa beli lagi boleh, nggak apa-apa, ya. Terus baju batiknya juga itu diharapkan ya dicoba lagi. Mbok-mbok orang medeng. Nah, orang medeng dinggobain malah itu ya di sekolahan malah jadi susah nanti. Ngapret-ngapret ya kekecilan. Tuh, itu persiapan-persiapan kita nanti setelah kita tatap muka terbatas ya. Dan juga ini tatap mukanya dibagi 2. Satu kelas dibagi 2 kelompok ya. Kelompok nomor 1 nanti Pak Guru bagi kelompoknya ya. Kira-kira kelompok nomor 1 sampai nomor 12 itu nanti masuk kelompok A, nomor 13 sampai nomor 23 nanti masuk kelompok B. Nah, kelompok A nanti hari Senin masuk, kelompok B-nya di rumah belajar daring ya. Nanti coba Pak Guru usahakan ini streaming ya, coba siapa tahu bisa mudah-mudahan bisa streaming. Jadi yang di rumah bisa ikut sekolah tapi di
rumah, sekolahnya di rumah menggunakan streaming. Coba nanti Pak Guru coba bisa apa enggak ya. Kalaupun tidak bisa nanti Pak Guru rekam pembelajarannya ya, seperti itu. Itu rencana Pak Guru. Terus kemudian hari Selasanya kemarin Senin kelompok A berangkat. Ya, selamat datang Mas Arya. Hari hari Seninnya kemarin kelas kelompok A berangkat, karena gantian hari Selasanya kelompok B yang berangkat, kelompok A yang di rumah. Ya, belajar di rumah bisa melalui streaming atau melalui video nanti yang Pak Guru rekam ya di pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas itu Pak Guru rekam, nanti kalian bisa lihat pembelajarannya di classroom, nanti Pak Guru sematkan di classroom. Kalau tidak nanti streaming ya. Mudah-mudahan besok rencana Pak Guru mudah-mudahan bisa terlaksana. Oke, itu pembukaan dari Pak Guru. Nah, sekarang sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah. Semoga di hari Jumat ini pertemuan kita mendapatkan pahala dan juga terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada yang mau memimpin berdoa? Aku. Ya, Mbak Desta, itu Mbak Desta udah ngacung duluan. Nanti ya, yang lain nanti ya. Oke, yuk Mbak Desta, siapkan teman-teman. Siap, kerang berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil Muhammadin nabi Warzuqni fahma amin. Birli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hari Jumat ini semoga kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat karena kita sudah berdoa ya. Itulah keistimewaan hari Jumat. Semoga pahala kita berlipat-lipat. Amin Allahumma amin. Oke, sekarang kita langsung ke menyanyikan lagu wajib nasional. Ada request lagu apa yang mau dinyanyikan? Indonesia Raya. Indonesia Raya. Nah, ya, kita lambang nggak Indonesia Raya ya. Ya, semua mic dinyalakan, kita nyanyi semua ya. Hiduplah Indonesia 2. Indonesia Raya. Tanah air. Tanah tumpah darah, Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, aku rakyatku semua, jiwanya berdaya untuk Indonesia Raya, Indonesia yang merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka, merdeka tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, alhamdulillah kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga apa yang kita nyanyikan ini bisa menjadi semangat kita dalam belajar hari ini. Oke, ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran PPKN ya. Sekarang tema 4, subtema yang ketiga. Ada yang sudah belajar? Halaman 100 ya, Pak? Halaman 100. Betul, 100. Ya, belum ya. Ya, Pak Guru sudah membagikannya kemarin dari Rabu sore apa siang ya kalau salah itu ya. Sudah dibagikan video pembelajaran. Berapa, Pak Guru? Halaman 100. Halaman 100.
Ya, Halaman berapa? halaman 100. 100. Oke. Ya, Pak Guru bacakan kompetensi dasar dari PPKN tema 4 subtema yang ketiga, yaitu KD 3.1, memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. KD 4.1 yaitu menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan belajar kali ini adalah yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Guru, kalian dapat memahami pengamalan sila Pancasila sila ketiga, makna simbol sila ketiga, makna Pancasila sila ketiga, terus butir pengamalan sila ketiga dalam TAP MPR nomor 1 MPR 2003, penerapan nilai persatuan di rumah, di masyarakat, dan di sekolah, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, serta wujud kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Sudah dibuka halaman 100? Sudah. Ya, kita belajar tentang pengamalan nilai Pancasila sila yang ketiga. Sila yang ketiga simbolnya apa ya? Pohon beringin. Pohon beringin. Nah, bunyinya apa sila ketiga? Persatuan Indonesia. Indonesia. Persatuan Indonesia. Nah, ada gambar pohon beringin di situ ya? Ya, pohon beringin itu merupakan simbol sila ketiga. Ya, di situ. Nah, ini ada yang bocor nih, siapa yang bocor? Oke. Ya. Simbol beringin itu ya dilibatkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman ya. Pohon beringin itu kan besar ya. Diharapkan dengan lambang pohon beringin ini kita bisa berteduh. Nah, bisa berlindung sehingga kita merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat. Ya. Akarnya yang ke dalam itu bentuknya tunggang atau menuju ke pusat bumi, ya, tidak serabut, tidak menjalar, tapi tunggang, langsung menuju ke dalam, itu ya, itu akar dari pohon beringin, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Nah, Indonesia bersatu sehingga menjadi kuat. Sementara itu, sulur-sulur pada pohon beringin, sulur-sulur tahu? Ada yang tahu sulur-sulur? Sulur di pohon beringin ada yang tahu? Pak, yang di bawahnya pohon beringin. Iya, rambut-rambut yang menjalar dari apa dahannya. Dari dahan pohon beringin itu yang dari atas ke bawah kayak akar tuh, akar yang di atas. Ya, itu namanya sulur. Sulur-sulur pada pohon beringin itu melambangkan suku, keturunan, dan agama yang berbeda-beda di Indonesia. Meski berbeda-beda, mereka tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia di bawah lambang Pancasila. Nah itu ya. Jadi orang-orang zaman dahulu itu membuat lambang, membuat simbol itu tidak main-main ya. Gambarnya seperti pohon beringin yang besar. Nah maksudnya untuk berteduh kita dari ancaman-ancaman yang lain. Nah itu. Terus kemudian ada sulur-sulur atau akar-akar yang menggantung ya, di atas di dahan-dahan pohon, nah, itu dahan pohon-pohon beringin. Itu juga ada maksudnya ya, merupakan melambangkan suku, keturunan, dan juga agama yang berbeda-beda. Itu. Nah kemudian kita sekarang belajar makna Pancasila sila ketiga. Ada berapa itu maknanya? Coba dibacakan. Ada 6 ya? Ada 6 betul? Ya, coba dibacakan yuk. Setiap manusia di Indonesia cinta karena airnya. Patriotisme, menjaga bersikap dan bertindak serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, anti rasis dan diskriminasi, menjunjung tinggi rasa persaudaraan setanah air, dimanapun berada jiwanya merah putih. Oke, ya, itu adalah perwujudan pengalaman atau makna Pancasila sila 3.
Ya, intinya sila ketiga itu Persatuan Indonesia ya tentang patriotisme. Patriotisme itu cinta terhadap tanah air. Ya, seperti kita setiap sebelum pembelajaran dimulai, kita selalu menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, supaya kita cinta terhadap tanah air. Nah, itu menggambarkan pengamalan sila ketiga ya. Anti rasis dan anti diskriminasi. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan ya, membeda-bedakan suku, bangsa, agama, jenis kelamin ya, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, kaya atau miskin ya. Kita berteman tidak boleh membeda-bedakan. Nah, kemudian sila ketiga sesuai dengan ketetapan MPR ya atau TAP MPR nomor 1 MPR tahun 2003. Nah, apa saja itu? Ada 7 nih ya. Sebenarnya sama ini tentang patriotisme. Cinta tanah air ya, Persatuan Indonesia itu. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Kemudian sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air atau patriotisme ya tadi ya. Kemudian mengembangkan rasa kebanggaan terhadap tanah air, memelihara ketertiban dunia, mengembangkan persatuan Indonesia serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sebenarnya sama ya. TAP MPR nomor 1 MPR 2003 itu maknanya terhadap Pancasila sila ketiga ya, itu sama dengan yang tadi yang di depan. Kemudian kita penerapan nilai persatuan atau sila ketiga di rumah. Contohnya ada 3 ini ya. Nanamkan jiwa dan semangat patriotisme serta cinta tanah air bagi seluruh anggota keluarga. Contohnya dengan membiasakan mengkonsumsi produk-produk lokal buatan Indonesia. Nah ya, kita diharapkan cinta terhadap buatan Indonesia. Ada yang tahu contoh buatan-buatan dari Indonesia? Contohnya apa? Buatan lokal Batik. Indonesia. Batik, betul. Nah, batik ya, kita selalu memakai batik. Kemarin tanggal berapa? 1 apa tanggal 2 Oktober ya, itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, itu kita bangga karena kita sudah memakai batik. Nah, itu ya harus bangga. Itu merupakan penerapan pengamalan sila ketiga. Nah, karena memakai atau bangga terhadap produk Indonesia atau buatan sendiri. Kemudian mengajarkan kepada anggota keluarga untuk menjaga nama baik Indonesia ya. Jangan menjelek-jelekan Indonesia lah, Indonesia tak kayak gue. Nah, itu nggak boleh ya. Kita harus cinta terhadap bangsa kita. Kemudian menumbuhkan sikap saling menghormati, menyayangi, dan menghargai di antara anggota keluarga. Itu yang di rumah. Karena yang di masyarakat itu saling bekerja sama dan menghormati antar tetangga. Tuh, kalau dengan tetangga tidak boleh saling mengejek, tidak boleh bermusuhan. Tuh, terus kemudian mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau keluarga ya. Tidak memaksakan keinginan kita kepada orang lain, tidak memaksakan kehendak yang jelas. Terus kemudian menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat, tidak boleh reseh ya. Di masyarakat tidak boleh reseh, tidak boleh jahil. Nah, itu ya. Harus menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Kemudian di tengah lingkungan yang majemuk dengan berbagai latar belakang budaya, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pergaulan. Nah, gunakan bahasa Indonesia untuk bahasa kita sehari-hari ya. Itu untuk pengamalan sila ke 3 Pancasila. Kemudian penerapan nilai persatuan di sekolah. Nah, kalau di sekolah itu berteman tanpa memandang status sosial ya. Tidak boleh berteman dengan yang kaya tok, tidak boleh berteman dengan yang miskin tok, ya nggak boleh. Harus semuanya berteman. Kemudian menjaga kerukunan dan toleransi di antara teman dan guru, membantu teman yang kesusahan dengan tulus dan ikhlas, kemudian mengutamakan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Nah, itu pengamalan Pancasila sila yang ke berapa? 3. Ya, betul sekali. Lanjut, coba dibuka halaman 115. Sudah. Nah, ini. Oke, ya. Nah, sekarang prinsip Bhinneka
Tunggal Ika. Ada namanya prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu. Bhinneka Tunggal Ika siapa? Ada yang tahu artinya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tapi satu juga. Betul, berbeda-beda tapi kita tetap satu juga ya. Ada di mana itu tulisan Bhinneka Tunggal Ika? Halaman berapa Pak Guru? Halaman Di burung Garuda. 115. Ada di mana? Di Di pita Garuda. di cengkram burung Garuda. Ya, tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Ada di kitab apa ya? Bhinneka Tunggal Ika itu? Kitab Suta Karangnya, Empu siapa? Empu Tular, betul. Nah, itu ada di kitab Sutasoma, karangan Empu Tular. Tulisannya ada di pita yang dicengkram oleh burung Garuda. Burung Garuda itu apa? Itu adalah simbol dari Indonesia. Itu burung Garuda. Nah, ini ada prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika. Ada berapa ya prinsipnya ya? Ada 6 ya? Ya, ada 6. Ada common denominator. Nah, maksudnya apa itu ya? Ada 5 agama di Indonesia. Namun, sesuai dengan prinsip pertama Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan dalam hal keagamaan haruslah dicari common denominatornya. Atau dengan kata lain, menemukan persamaan dalam perbedaan. Sehingga semua rakyat Indonesia dapat hidup rukun berdampingan. Ya, maksudnya common denominator itu berarti menemukan persamaan dalam perbedaan. Ya, contohnya di Indonesia ada berapa agama yang diakui di Indonesia? Ada berapa? 5. Mas Bian 5? Nggak kurang? Nggak kelebihan? Ada berapa yuk agama di Indonesia yang diakui? Ada 6. Ada 6 ya? Yang apa? Ya, dari agama kita dulu dong. Dari agama kita dulu ya, agama Islam. Katolik, Kristen, Buddha, Katolik, ya. Buddha, Hindu, satu lagi Konghucu. Ada 6 ya. Ya, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ada 6. Iya, ada 6 ya. Nah, itu prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika yang pertama adalah common denominator atau mencari persamaan dalam perbedaan ya. Sehingga kita tercipta kerukunan ya. Tidak boleh membeda-bedakan. Tuh. Kemudian tidak sektarian dan inklusif. Maksudnya apa? Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap rakyat Indonesia tidak dibenarkan untuk menganggap bahwa diri atau kelompoknya itu sebagai yang paling benar. Ya, kita tidak boleh. Wah, nyong paling benar ya. Nggak boleh ya. Itu namanya sektarian atau inklusif. Ya, itu. Terus kemudian tidak formalistis. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu sifatnya menyeluruh atau universal ya. Hal yang dilandasi oleh adanya rasa saling mencintai, rasa menghormati, saling percayai, dan juga saling rukun antar sesama. Nah itu, tidak formalistis. Dan yang keempat, bersifat konvergen. Maksudnya, segala keanekaragaman bukan untuk dibesar-besarkan. Ya, kita beraneka ragam suku, bangsa, agama, adat istiadat, itu perbedaannya tidak dibesar-besarkan. Ya, kita mencari persamaan ya, common denominator tadi. Kemudian yang kelima, prinsip pluralistik dan multikultural. Nah, ini toleransi ya, intinya harus toleransi. Secara luas, pluralisme itu adalah paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan kebudayaannya masing-masing ya. Yang jelas kita punya beraneka ragam suku, agama, budaya, bangsa ya. Itu harus tidak boleh membeda-bedakan. Yang keenam, semangat gotong royong. Nah, gotong royong adalah kerjasama ya, kerjasama yang banyak contohnya di masyarakat, di keluarga, ataupun di
sekolah. Oke, itu adalah prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika. Ada berapa prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika tadi? 6. Apa saja? 1. Common Common denominator. 2. Tidak sekalian dan Tidak inklusif. Yang ketiga, inklusif. Tidak formalis. 4. bersifat konvergen. 5. prinsip pluralistik dan dan multikultural. Semangat gotong royong. Semangat gotong royong. Oke, nah sekarang kita coba kerjakan yuk latihannya. Ada yang sudah mengerjakan halaman 116? Halaman berikutnya halaman 116. Yuk kita kerjakan coba. Coba tolong bacakan nomor 1. Pada dasarnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting sebab apa? Ini share screen dulu nih ya. Halaman berapa? 116 ya. yang bawah atau atas Nomor harus apa ya? Sampai 5. toleransi dan persatuan. Betul. Ya. Pada dasarnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu sangat penting sebab melambangkan toleransi dan kesatuan. Yang atas siapa yang Bapak Guru? Yang mana itu? Yang atas ya? Yang sampai 5. Huruf besar nih. Nah. Dah. Nomor 2. Kebinekaan harus dimaknai masyarakat melalui pemahaman multikulturalisme. Yang berdasarkan pada dalam apa Bina ya? Kekuatan spiritual perbedaan etnis atau suku ya, religi maupun ideologi. Kita ya. Nomor 3. Nomor 7. Ada yang sudah? Belum. Nah, teman share screen pakai ini ya, Pak. Bisa enggak? Kamu. Atas. Atas ya kan Pak? Yang atas, ya betul. Marta lu. Akan share screen. Oh, sebentar. Guru mainkan dulu ya yang share screen ya. Bentar. Pak Guru matikan dulu yang share screen. Udah mati. Sebentar. Yang ini Guru matikan.
Huruf ya. Sudah terlihat? Share screen-nya sudah terlihat? Sudah ya? Nomor tadi sudah ya? Sudah, Pak Guru, halaman 116. Nomor 1 tadi sudah, nomor 2 sekarang. Tinggal nomor 3. Oh, nomor 3 ya sekarang. Oke. Pak. Ya. Sudah nomor 2 sudah ya? Oke. Sekarang kita nomor terlihat ya share-nya Pak Guru? Terlihat. Oke, ya. Nomor 3. Terdapat 5 agama di Indonesia. Namun sesuai dengan prinsip pertama Bhinneka Tunggal Ika, ada perbedaan dalam hal ajaran haruslah dicari common denominatornya atau dengan kata lain menemukan apa? Menemukan Persamaan dan perbedaan. 2 Bapak Guru. benar, perbedaan, betul. Tadi yang nomor 2 itu kekuatan spiritual. Persamaan dalam perbedaan, nomor 3. Dede. Aku sudah dengan nomor 4. Ya, nomor 3 sudah ya. Sekarang nomor 4. Bhinneka Tunggal Ika sifatnya universal dan menyeluruh, dilandasi oleh adanya rasa apa? Nomor 1 ada yang belum? Tuh. Sudah ya. Nah, saling mencintai, rasa hormat, menghormati, saling percaya, mempercayai. Nah ini saling percaya, mempercayai, dan saling rukun antar sesama. Tadi melambangkan perancis kesatuan. Nah ini teman-teman. Ya. Nomor 4 ya? Belum. Ya, sebentar. Tunggu teman yang lain. Ya, jenengan. Itu. Yang sudah nomor 5 ya. Kebiasaan menyapa orang lain adalah bentuk nyata dari perwujudan sikap menyapa orang lain. Iya, betul. Adil ya. Menyapa semua orang, tidak beda-bedakan. Nyong pengen menyapa karo bocah kae, nyong orang menyapa karo bocah kae. Nah, boleh. Itu namanya membeda-bedakan. Adil ya. Oke.
Kalau sudah dibuka halaman 121. Nah, bangga sebagai bangsa Indonesia. Ya, yang belum ditulis dulu, yang sudah dengarkan Pak Guru ya. Nah, bangga sebagai bangsa Indonesia itu merupakan wujud pengamalan sila ketiga ya. Alasan utama bangga menjadi bangsa Indonesia adalah karena lahir dan besar di negara kita, negara Indonesia. Maka harus mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu. Halaman berapa Pak Guru? 121. Nah, nanti kita kerjakan halaman 122 nanti. Nah, sikap baik yang ditunjukkan sebagai wujud kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia ada 4 ya sikap baiknya. Yang pertama adalah belajar giat. Nah, kalian harus belajar giat. Nanti kawatnya nanti habis ini ya. Kita harus belajar giat dan tekun untuk mencapai prestasi. Menaati peraturan yang berlaku. Guru, Kenapa? aku masih nomor 4. Oh ya, ditulis aja nggak apa-apa sambil dengarkan Pak Guru ya. Kemudian menaati peraturan yang berlaku tadi, baik di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Dan yang ketiga, menggunakan produk dalam negeri, contohnya memakai batik. Ya. Kemudian yang keempat, melestarikan budaya daerah dengan cara menghormati suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat, mempelajari dan mengembangkan kebudayaan daerah sendiri, mempelajari kebudayaan dan kesenian daerah, menampilkan kebudayaan daerah pada event-event tertentu. Kemudian yang terakhir adalah melihat pertunjukan atau pentas budaya daerah. Nah, itu PPKN ya, pelajaran tema 4 subtema yang ketiga tentang bangga sebagai bangsa Indonesia. Oke, sekarang kita kerjakan halaman 122 nomor 1. Ada yang sudah dikerjakan? Yang mana? Halaman 122 yang nomor 1 sampai 5. 5. Betul. Oke. Ya. Ada yang mau membacakan nomor 1? Coba bacakan dong. Alasan utamanya bangga menjadi bangsa Indonesia adalah Karena lahir dan besar di negara Indonesia. Nah, karena kita lahir di Indonesia, berarti kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Nomor 2. Bangsa Indonesia adalah bangsa besar dan harus menjadi kebanggaan. Bila terjadi hal negatif, semua warga negara harus apa itu? Harus saling menghormati. Ya, berusaha mencari solusi tanpa menjelekkan bangsa sendiri. Menjelekkan bangsa sendiri. Aku tuliskan aja ini di sini. Nah. Nomor 3. Bila meraih prestasi, sepatutnya warga negara bangga dan bersyukur sebagai perwujudan rasa Senang. Senang. Selain senang juga nasionalisme atau cinta tanah air ya. Dalam kurung mana dalam kurung? Dalam kurung cinta tanah air. Nasionalisme itu cinta tanah air ya. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, Nomor 4, modal utama tetap tegaknya NKRI. NKRI itu ada yang tahu singkatannya apa? NKRI, negara Kesatuan Persatuan Indonesia. Republik
Indonesia, itu NKRI. Ya, ada simbol NKRI harga mati. Nah, tuh simbolnya dari tentara. NKRI udah harga mati. Saking cintanya terhadap Indonesia harus dibela mati-matian, ya. Ini apa jawabannya berarti? Modal utama tetap tegaknya NKRI adalah titik-titik di antara bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan, ya. Modal utamanya adalah persatuan dan kesatuan. Terakhir nomor 5, jika budaya Siti berbeda dengan budaya Lani, maka sikap yang harus mereka lawan adalah ya, sikap yang harus dilakukan adalah saling menghormati. betul, menghormati dan menghargai, ya, perbedaan tadi. Sudah. Sudah semua? Sudah. Belum. Oh, ada yang belum. Oke, ya. Aku. Tuh. Apa guru keluar apa ini? Oh, Ya, habis ini Kahut. Oh iya, maaf. Sudah semua? Sudah. Sudah, ya. Oke, yuk sekarang kita bermain Kahut. Siapakah yang paling baik di antara yang terbaik, ya? Paling baik di antara yang terbaik. Oke. Nah, Kahut, ya. Guru share screen dulu di sini. Tentang bahasa Indonesia ya Pak. Iya, tentang yang kemarin berarti kan bahasa Indonesia, ya. Jangan apa itu? Jangan kangkung apa jangan gendot? Pimpinnya. Yo, chattingan bae we Mas Ganes we. Aku sedang tahu. Ya, 404. Aku belum. Belum masuk. 404 2141. Ya aku nggak bisa. Enggak nggak bisa. Mas Bian nggak masuk nih. Campingnya tadi berapa dulu? Ya, ulangi ya. 404 2141. Tuh, Mas Arya udah masuk. Udah berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo, Mbak Desta, Mbak Pina masuk ya. Aku masih awal-awal. Ya, nggak apa-apa. Mas Dimas masuk. Kak Ara masuk. Mas Ganes masuk. Kurang Mbak Vina sama Mbak Desta. You can share and share your Lagi senyum. year and your name on share. You rank
Apa itu Mbak Ara? Yo Mbak Desta, Mbak Vina ditunggu. Kamu bisa ngomong tapi pakai R. Mbak Desta, Mbak Vina mau ikutan ya? Rar. Susah. Aku tahu enggak? Mbak Desta, Mbak Vina ikutan kan? Nah, Mbak Vina masuk. Aku enggak Pak Guru. Kenapa Mbak Desta nggak ikut? Aku udah bisa. Nyal. Enggak deng, Bu. Oke ya, Mbak Desta nggak ikut katanya. Oke. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke ya, mulai ya. Radio. Enggak. Kayak mau menegakkan makanan. Nah, ini tokoh. Aku nggak bisa. Ya, imbang. Tokoh yang megang peran pimpinan dalam cerita atau tokoh utama namanya bukan tritagonis, tapi apa? Ada yang tahu? Tokoh itu ada 3 ya. Ada protagonis, ada antagonis, ada tritagonis. Kalau tritagonis itu penengah harusnya ya. Kalau yang memegang peranan pimpinan atau yang peran utama itu namanya protagonis. Kalau atau yang baik ya. Kalau yang jahat namanya antagonis. Ya, tuh. Ingat lagi ya, Mas Dimas memimpin, Mbak Ara. Nah, yang lainnya masih 0 ya. Oke. Lanjut. Cerita yang tidak benar ini. Apa ya? Runa, tolong jadi Runa. Ya, salah betul ya. Harusnya apa itu cerita yang tidak benar-benar terjadi? Harusnya apa? Disebut dengan apa? Betul, dongeng ya, bukan legenda, tapi dongeng. Ada yang kejebak satu nih. Aku dapat Ya. 1000. Mas Dimas, peringkat 1, Mbak Ara, Mas Ganes. Nah, oke, lanjut. Yang lain kejar yuk. Berita yang di dalam serta bercerita lagi yang diturunkan oleh Ya, bener ya. Cerita berbingkai itu cerita dalam cerita. Cerita yang di dalamnya terdapat cerita lagi. Nah, kita menceritakan orang, nah orangnya cerita maning. Nah, itu jadi cerita berbingkai. Oh, betul ya. Ada yang salah satu. Mas Dimas nanya, ya Mas Dimas, suara 1, Mbak Ara, suara 2, Mas Ganes, suara 3. Ya, Mas Bian, ayo. Acak sedikit tuh dengan Mas Ganes. Slip. Ya, harus diselip. Lab keempat. unsur sesta adalah amanah. Enggak, contoh unsur. Ayo kita terus. Wah, adil nih ya. Paro. Unsur ekstrinsik itu unsur yang dari luar. Ya, X itu luar. Kalau intrinsik itu dalam. Intrinsik contohnya itu ada amanat, ada judul ya, terus ada apa lagi tokoh, ada alur. Nah, itu unsur intrinsik yang ada pada karya sastra.
Kalau ekstrinsik itu yang dari luar, contohnya ada sosial, politik. Nah itu ya, jawabannya salah, bukan amanat. Ya, Mas Ganes langsung menyelip Mbak Ara nih. Lanjut, lab kelima. Saya. Betul. Kata ganti orang pertama adalah saya. Kalau kata ganti orang yang kedua adalah kamu, ya. Kata ganti orang yang ketiga adalah dia atau mereka. Tuh, kata ganti orang, ya. Di pembelajaran di sub tema yang pertama. Ya, Mas Dimas nih masih peringkat 1, belum ada yang menyalip. Mas Ganes, Mbak Ara. Ya, Mas Bian masih belum bisa naik ya, Mas Bian, Mas Arya, sama Mbak Vina kayaknya ini. Mbak Vina kelihatan. Apa tuh? Lab ke-6. Apa lah? Ya, rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir disebut dengan plot atau alur. Ya, plot atau alur. Tuh, alurnya ada apa kemarin ya? Ada alur maju, alur mundur, satu lagi alur maju mundur atau campuran. Ya, itu alur atau plot. Ya. Ya, Mas Dimas masih di atas. Oke. Wah, kayaknya jauh nih, tapi ya semangat ya, harus bisa menyelip. Lab yang ke-7. Kemarin ya. Tupai dan ikan gabus kemarin ceritanya. Ya, betul. Fabel itu adalah cerita yang ditokohkan sama binatang, tapi karakternya menyerupai manusia ya. Tuh, itu namanya fabel. Betul semua nih. Nah, wow, belum ada yang salip-salipan nih. Lanjut, lab ke-8. Oh, si mau. Harus benar semua nih yang tadi kok. Salah. Ada yang salah juga. Waduh. Siapa ini yang kejebak nih? Cerita yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku seperti manusia. Contohnya tadi cerita tentang tupai dan ikan gabus. Ya, itu tokohnya hewan tapi perilakunya menyerupai manusia. Ya, tetap ya, tetap ini belum ada yang berubah. Lab ke-9, 2 lab lagi. Ya, betul ya. Pesan moral itu nama lainnya adalah koda. Ya, bukan nahkoda. Kalau nahkoda itu supirnya kapal, ya, kapal laut. Kalau ini koda saja, itu adalah pesan moral. Ya, koda. Ya, Mas Bian menggeser Mbak Ara di lab 9. Ya, selip lagi. Lab yang terakhir. Perempuan. Ya. Betul ya. Parabel itu adalah contohnya kisah para nabi, itu parabel ya. Ya, siapa yang masuk ke podium 3 di hari Jumat ini? Aku. Aku. Ya, Mas Bian, betul. Prediksinya sesuai dengan harapan.
kedua Mas Ganes, yang ketiga sudah terlihat ya dari awal. Mas Dimas, selamat. Mas Dimas, Mas Ganes, Mas Dian, Mbak Ara, dan Mas Arya peringkat 45. Dan satu lagi Mbak Vina apa ya? Di peringkat 6. Ya. Oke, selamat bagi para juara ya. Semoga bisa ditingkatkan lagi prestasinya. Dan yang belum masuk podium bisa belajar lagi ya supaya kalian bisa ke podium. Nah ya podium 3 besar. Oke beda dikit yaitu Mas Ganes sama Mas Bian. Apa Mas Ganes dengan Mas Dimas ya? Kayaknya jauh sama Mas Dimas jauh. Oke ya itu tadi kita pelajaran PPKN tema 4 subtema yang ketiga. Nah kita sekarang refleksi ya. Tadi kita belajar apa? PPKN belajar apa? Ya, Mas Bian belajar apa tadi PPKN? Pancasila. Pengamalan Pancasila sila ke berapa? Tiga. Sila ketiga. Betul. Terus apa lagi? Makna simbol, ya. Makna simbol sila ketiga. Terus kemudian pengamalan sila ketiga dalam TAP MPR nomor 1 MPR 2003. Nah, kemudian prinsip dari Bhinneka Tunggal Ika serta wujud kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, itu tadi pelajaran PPKN di tema 4 subtema yang ketiga atau subtema yang terakhir. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah selesai di tema 4, kita langsung beranjak ke tema berapa? Tema 5, tema yang terakhir ya. Sebagai persiapan kita menuju penilaian akhir semester yang pertama. Oke, itu pelajaran dari Pak Guru. Sekarang kita akhiri dengan berdoa. Ada yang mau memimpin berdoa? Ya, itu Mas Bian. Ya, Mas Bian sudah ngacung dulu. Tadi pertama siapa ya? Pertama tadi siapa ya? Pertama Mas. Oh, Mas. Oh, Mbak Desta ya. Oh ya, oke. Sekarang laki-laki. Yuk, Mas Bian udah ngacung dari tadi tuh. Ya, Mas Bian, siapkan teman-temannya. Ya, gerak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya. Alhamdulillah ya kita sudah belajar PPKN tadi tema 4 subtema yang ketiga. Nanti jangan lupa kalian habis ini buka Google Classroom-nya, ketik daftar hadir ya, hadir kehadiran diklik, kemudian serahkan. Ya sudah tadi ya. Bagi yang belum segera di klik kehadirannya supaya Pak Guru tahu absensinya hari ini. Terus kemudian ada tugas jam 9. Jam 9 Pak Guru udah setting sudah. Insya Allah keluar di Google Classroom ya. Semoga bisa dibuka seperti kemarin bahasa Indonesia tidak bisa dibuka ya. Ya itu Pak Guru salah setting. Bisa dibuka, bisanya Ya. di Ya, tapi sekarang sudah. Kemarin waktu hari Rabu sudah Pak Guru setting ulang ya. Sudah dibuka. Bagi yang belum mengerjakan silakan mengerjakan bahasa Indonesia kemarin dan juga sekarang PPKN ya. Ada semua di Google Classroom. Pak Guru sudah unggah ulang yang form yang barunya. Itu jangan lupa belajar, kita persiapan untuk penilaian akhir semester 1 tanggal 29 November. Dan juga selain belajar juga jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada. Semoga kita segera tatap muka terbatas untuk minggu depan. Mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi hari Sabtu. Dadah, assalamualaikum. Terima kasih. Silakan Pak Guru. Ya, terima kasih. Pak Guru. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.